warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan perkuliahan. Ya. Baik, untuk pertemuan ke-9, Bapak akan memberikan sedikit gambaran terkait materi struktur dan reaktivitas. Itu istilahnya revisiting lah, menggali kembali apa yang sudah disampaikan sebelum ujian tengah semester. Oke, baik. Share jendela. Oke, sudah terlihat ya. Sebentar. Jadi hari ini kita akan meninjau ulang kembali pengaruh struktur terhadap stabilitas dan reaktivitas. Nah, mungkin sebelumnya Prof. Abi sudah menyampaikan banyak hal tentang pengaruh struktur dan reaktivitas, tapi pertemuan pertama kita setelah mid semester ini kita akan memfokuskan seperti apa perubahan struktur dan pengaruhnya terhadap stabilitas dan reaktivitas suatu molekul. Oke, baik. Nah, ini adalah salah satu contoh. Anda bisa perhatikan di visualisasi gambar ini. Saya ganti dulu warnanya. Nah, ini adalah hasil tampilan dari struktur molekul. Struktur interaksi antara logam. Ini yang kuning-kuning ini logam. Logam dengan ligan. Jadi ada kalsium 2+, strontium, dan barium yang diekstrak menggunakan ether mahkota. Jadi ini adalah pola ekstraksi logam. Jadi ada interaksi antara logam dengan ligan. Ligannya pada ini adalah ether mahkota. Oke, baik. Anda bisa melihat dengan detail bahwa sedikit saja perubahan struktur itu nanti akan berpengaruh pada kestabilan dan reaktivitas molekul. Dan ciri utama dari perubahan struktur adalah adanya perubahan misalnya panjang ikatan atau perubahan sudut ikat. Misalnya sebagai contoh di tabel 1 ini, panjang ikatan antara logam Ca2+, ion Ca2+ dengan oksigen, misalnya oksigen pada ligan, itu secara teori 2,42, secara eksperimen 2,41. Maksudnya teori ini hasil perhitungan menggunakan kimia komputasi. Jadi bisa dilihat berapa panjang ikatannya. Jadi kimia komputasi mempermudah lah. Kemudian secara eksperimen 2,63 untuk strontium ke oksigen, dan secara teori komputasi adalah 2,63. Jadi ini satuannya dalam Armstrong. Kemudian perubahan struktur yang utama juga adalah biasanya terjadi perubahan sudut, misalnya antara hidrogen, karbon, hidrogen misalnya. Ketika strukturnya berubah, maka biasanya disertai perubahan sudut. Nah, perubahan struktur dari suatu molekul itu bisa diamati dengan instrumen. Nah, seperti apa struktur suatu molekul atau senyawa kimia itu bisa diamati dengan alat bantu berupa instrumen. Jadi silakan Anda diskusikan, mungkin buat list instrumentasi yang digunakan dan apa saja yang hasil analisisnya. Oke, jadi sebagai contoh misalnya ada struktur seperti ini, ada kalsium O8 misalnya seperti ini. Nah, dari mana Anda bisa yakin bahwa senyawa yang Anda pegang atau molekul yang Anda pegang adalah kalsium oksigen 8 misalnya. Nah, untuk bisa meyakinkan itu, maka kita membutuhkan instrumentasi
dalam eksperimen untuk menunjukkan betul tidak bahwa senyawa yang kita pegang adalah kalsium O8. Nah, sebagai contoh di sini ada ditunjukkan, ini adalah FTIR untuk MO04. FIR itu lebih cenderung untuk melihat gugus fungsi, apakah ada OH, seperti sini ada OH bending atau OH stretching dan seterusnya. Oke, dan masih ada beberapa instrumen lain seperti tadi ini ada FTIR. Tugas Anda adalah mencari lagi apalagi instrumen yang digunakan. Namun yang paling utama, ada instrumen utama yang Anda harus ketahui, bahwa instrumen itu bisa digunakan untuk melihat jarak. Misalnya ini oksigen, ini ada hidrogen, ini molekul air. Nah, bisa mengetahui jarak antara oksigen dengan hidrogen ini. Berapa jaraknya? Misalnya 1,2 Armstrong misalnya. Nah, instrumen apa yang digunakan untuk melihat itu? Kemudian sudut ini misalnya 104, maaf agak sulit menulis ini. Menulis dengan mouse 104,5 derajat misalnya. Ini dari mana? Dari mana Anda bisa tahu bahwa besarnya seperti ini? Dari tugas Anda silahkan nanti diunggah di LMS di bagian tugas 1, instrumen apa saja yang digunakan untuk mengetahui struktur suatu molekul. Karena kalau Anda tidak paham bagaimana melihat struktur molekul, jadi mata kuliah ini menjadi hamba, ya. Tidak tahu bagaimana mengetahui struktur molekul, itu menjadi hambar. Oke. Nah, kemudian Bapak akan menunjukkan sedikit perkembangan terbaru tentang terutama terkait dengan atom strukturnya. Jadi gambar yang di atas ini adalah gambar dari atom xenon. Ini atom xenon yang diatur sedemikian rupa sehingga bisa berbentuk tulisan IBM. IBM itu salah satu perusahaan komputer yang cukup besar. Nah, ini bisa atom xenon itu dipindahkan satu persatu oleh alat sehingga bisa menulis IBM. Jadi alatnya seperti ini. Ada tips dari cantilever. Nanti besarnya seukuran atom, kemudian dia akan mendekati atom xenon, kemudian mengangkat, memindahkan satu atom xenon ke posisi yang lain pada substrat metal ini. Jadi akhirnya bisa diatur. Bayangkan bagaimana memegang pada level atom. Jadi alatnya namanya atomic force microscopy, AFM. Ini hasil dari AFM, atomic force microscopy. Jadi kita dengan mudah bisa melihat struktur atom sekarang. Kemudian yang di bawah adalah emas. Emas itu ini sekitar berapa nanometer, 15 atau 10 nanometer. Bisa dibuat tulisan USC. Oke, jadi atomnya dipindah-pindah. Bagaimana prinsip kerjanya silahkan Anda baca lebih detail. Alatnya namanya atomic force microscopy. Jadi dia menggunakan ujung tipnya itu sebesar atom, seperti cantilever, jadi bisa dipindah-pindah. Oke. Baik, saya lanjutkan. Jadi tadi sebelum dilanjutkan, ini ada tugas ini, tolong dikumpulkan nanti di LMS di daring Unram. Kemudian
Nah ini, kita mulai masuk ke pengaruh struktur terhadap stabilitas dan reaktivitas suatu molekul. Jadi perubahan struktur molekul terjadi karena biasanya ada reaksi kimia, dan untuk pertemuan kali ini saya akan lebih memfokuskan pada aspek physical chemistry-nya, aspek kimia fisiknya. Jadi yang paling berpengaruh pada perubahan struktur suatu molekul adalah reaksi kimia, dan biasanya kita mau ditunjukkan atau diwakilkan dalam bentuk chemical potential atau potensial kimia dari suatu reaksi. Ini misalnya ada reaksi dari A ke B, maka diharapkan potensial kimia A itu lebih tinggi dari produknya B, sehingga seperti istilah potensial, maka seperti ibarat bola jatuh, ketika potensial kimia A jatuh ke bawah, maka dia akan jatuh dan melepaskan energi. Nah, pelepasan energi itu bisa dihitung perubahannya menggunakan rumusan ini, delta G0 sama dengan G B, potensial kimia B dikurangi potensial kimia A, seperti itu. Dan berdasarkan ini, kita nanti bisa mengetahui dari potensial kimia ini apa saja yang mempengaruhi potensial kimia. Jadi misalnya bisa terpengaruh dari ikatan, kemudian dari kondisi elektronik, misalnya posisi elektron atau muatannya. Nanti sebentar Bapak sampaikan. Tapi yang secara umum itu struktur yang reaktif umumnya tidak stabil, sebaliknya struktur yang tidak reaktif cenderung bersifat stabil. Oke. Itu kaidah umum. Kembali ke potensial kimia, apa yang mempengaruhi tingginya potensial kimia atau chemical potential. Jadi yang pertama adalah ikatan yang lemah. Ikatan yang lemah itu misalnya pada BR2, BR dengan BR. Ini kan lemah, jadi mudah bereaksi. Kemudian nilai LUMO yang rendah. Nilai LUMO yang rendah itu biasanya menunjukkan sifat asam kuat atau elektrofilik kuat. Contoh yang lain adalah nilai HOMO yang tinggi. Jadi nilai HOMO yang tinggi itu menunjukkan dia itu basa kuat. Basa kuat, saya besarkan dulu nih, kecil sekali. Basa kuat atau nukleofilik yang kuat. Jadi harapannya Anda bisa mengetahui apa itu perbedaan elektrofilik dengan nukleofilik. Kalau tidak tahu silahkan dibaca ulang. Tapi istilah nukleofilik, mungkin saya akan mengingatkan, nukleofilik itu misalnya biasanya simbolnya N, memiliki pasangan elektron. Nah, ini adalah ciri dari basa, memiliki pasangan elektron, dan biasanya kaya elektron, kemudian menyerang bereaksi dengan yang gugus yang tidak kaya elektron. Jadi serangan nukleofilik istilahnya. Kemudian ini biasanya dilihat dari nilai HOMO yang tinggi. Kemudian satu lagi adalah muatan. Nah, bagaimana Anda bisa mengetahui ikatannya lemah, kemudian nilai LUMO yang rendah, kemudian nilai HOMO yang rendah, dan muatan? Ternyata hampir semua para variabel ini adalah berdasarkan teoritis. Ya, tidak bisa diukur secara langsung dengan eksperimen. Yang kalau dari sisi nilai LUMO dan HOMO yang bisa diukur itu adalah band gap. Posisi antara ini HOMO, ini posisi LUMO. Maaf, ini nulisnya agak susah. LUMO, misalnya HOMO ada elektron. Nah, jarak antara ini, gap ini, itu yang bisa diukur secara eksperimental. Kita bisa mengukur menggunakan UV visible untuk band gap, tapi yang nilai LUMO, nilai HOMO, dan muatannya ini tidak bisa diukur secara langsung secara eksperimental. Berbeda jika Anda mengukur pH, misalnya tinggal celup alat, maka pH-nya akan diperoleh.
Kalau muatan itu semuanya pool teori. Misalnya oksigen mengikat hidrogen untuk air. Misalnya muatannya ini minus 0,3 misalnya. Dari mana kita tahu 0,3? Apakah ada alat untuk mengukur muatan air 0,3 misalnya? Misalnya ini 0,01 misalnya. Muatan oksigen pada air. Nah, ini tidak bisa diukur secara eksperimen langsung, tapi ini hanya berdasarkan teori untuk mempermudah. Nah, jika demikian, maka yang paling mudah untuk mengetahui aspek elektronik dari suatu molekul, dari perubahan struktur dan yang berpengaruh pada stabilitas dan reaktivitasnya, maka kita perlu menggunakan pendekatan teori atau biasa disebut kimia komputasi. Baik, kembali ke ikatan yang lemah yang tadi, tingginya potensial kimia ini adalah salah satu contoh ikatan yang lemah. Ini peroxide atau Br ini gampang putus sehingga mudah bereaksi. Kemudian saya sedikit menjelaskan nilai LUMO yang rendah itu, misalnya semakin rendah LUMO, maka reaktivitas akan meningkat. Mengapa? Karena misalnya di sini LUMO-nya semakin rendah, maka kemungkinan band gap-nya itu, celahnya itu semakin kecil, atau celah antara, kalau orang fisika menyebut pita konduksi dan pita valensi, celahnya kecil sehingga dia elektron bisa mudah tereksitasi. Nah, LUMO yang rendah atau HOMO yang tinggi itu sama-sama menunjukkan reaktivitas yang tinggi. Jadi kalau berdekatan celahnya ini, delta E-nya berdekatan, band gap, maka elektron akan mudah tereksitasi sehingga molekulnya itu menjadi lebih reaktif. Jadi potensial kimianya lebih tinggi. Ya, oke, baik. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang harus saya lakukan untuk mengetahui nilai variabel ini? Misalnya ikatan yang lemah itu ditunjukkan oleh panjang ikatan misalnya atau bentuk ikatan seperti peroxide tadi, kemudian nilai LUMO yang rendah, nilai HOMO yang tinggi dan muatan, maka solusinya adalah kita menggunakan pendekatan teoritis kimia komputasi karena agak sulit memvisualisasikan sesuatu yang abstrak. Saya akan sangat sulit meyakinkan Anda bahwa ini yang terjadi tanpa Anda melihat apa yang terjadi pada molekulnya dilihat dari sisi distribusi elektronnya misalnya. Nah, ini adalah visualisasi dari HOMO, LUMO orbital dari ligan. Nah, Anda bisa melihat daerah yang merah itu daerah yang kaya elektron, dan biasanya daerah yang ada oksigennya itu kaya elektron sehingga lebih mudah mengikat logam misalnya, ion logam positif misalnya. Dan daerah yang biru-biru, ini, daerah yang biru-biru biasanya itu yang sedikit elektron misalnya. Nah, dari visualisasi HOMO LUMO ini kita bisa memprediksi seberapa reaktif suatu molekul, seberapa stabil suatu molekul. Begitu juga dengan muatannya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari hasil perhitungan teoritis tentang ekstraksi logam dan dilihat dari sisi muatannya. Kembali lagi ini lebih ke teoritis. Misalnya ketika strontium 2+ di awal belum berikatan, nah ini free metal, maka ketika dia berikatan, maka muatannya menjadi 1,224. Berarti ada charge transfer muatan dari katakanlah logam ke ligan misalnya. Besarnya sekitar 2 dikurangi 1,224 ya 0,7 berapa itu? Ya sekitar 0,7-an. 0,7 lah yang ditransfer dari logam ke ligan. Ada juga nanti back donation, ada juga transfer balik dari ligan ke logam seperti itu. Tapi pada intinya kita bisa mengukur berapa muatan dari logam, berapa muatan dari atom-atom yang ada di ligan dengan mudah menggunakan komputasi. Jadi kajian teoritis kimia komputasi itu bisa mempermudah. Jadi harapannya nanti dalam kuliah ini untuk mempermudah Anda memahami konsep
kita akan adakan sedikit eksperimen teoritis atau proyek ke Anda yang sudah Bapak siapkan ya. Kemudian untuk mengakhiri pertemuan 9, ini ada sedikit quote. Ini adalah reaction progress dari suatu reaksi. Ini adalah energi potensial kimia atau free give energinya. Ini adalah reaktan, A dan B adalah reaktan. Kemudian D dan E adalah produk. Kalau kita analogikan dengan kehidupan kita sehari-hari, misalnya misalnya reaktan itu adalah kondisi awal, miskin misalnya. Miskin. Ya, kemudian D dan E produk itu kaya, misalnya kondisi kaya. Ya. Maka untuk menghasilkan produk dari kondisi awal miskin menjadi kaya, itu orang harus melewati halangan yang sangat tinggi, kondisi transisi yang halangannya sangat tinggi, sangat tinggi. Misalnya Anda memulai dari miskin dan mungkin kondisi awal Anda masih di bawah di sini, di miskin, kemudian Anda ingin mencoba menjadi kaya, maka belum tentu seumur hidup sampai Anda meninggal Anda akan menjadi kaya raya. Ini dari sisi materi misalnya, bukan dari kaya hati maksud saya. Misalnya paling sudah hukum alam bahwa Anda akan berakhir di sini sampai sisa umur Anda. Mungkin nanti anak-anak atau generasi penerus yang melanjutkan lagi, terus hingga puncak. Nah, akan berbeda lagi kondisinya ketika seseorang atau katakanlah seseorang sudah berada di sini kondisi awalnya. Maka dia akan dengan sangat mudah menuju kondisi ini. Nah, ini adalah hukum alam. Jadi kesimpulan dari cerita saya adalah bahwa kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Ya. Bersyukurlah dengan apa yang kita dapatkan, tapi teruslah berusaha, tapi perlu kita bertawakal, berserah diri, dan bersyukur dengan kondisi kita sekarang. Tidak perlu terlalu ngoyo, terlalu ngotot, karena sudah hukum alam bahwa untuk memperoleh sesuatu itu perubahan yang sangat drastis itu sangat-sangat sulit terjadi. Kalaupun terjadi, ada pasti campur tangan yang lain. Misalnya, bagaimana dari produk A ke B dengan cepat? Nah, kalau di kimia kita mengenal istilah katalis misalnya. Katalis misalnya, campur tangan Tuhan. Jadi ada beberapa orang yang awalnya miskin tapi tiba-tiba menjadi kaya. Ada campur tangan yang kuasa gitu. Tapi tidak semua orang memperoleh katalis yang baik. Ya. Jadi di sanalah inilah intinya. Jadi mungkin dengan berdoa setelah berusaha maka Anda akan memperoleh katalis yang baik. Tapi sudah hukum alam, sudah terjadi by nature bahwa untuk menghasilkan produk itu harus melalui tahapan yang berat dan tahapan itu tidak mudah dilewati kecuali ada campur tangan Tuhan, katalis. Nah, disinilah gunanya berdoa. Tapi sekali lagi tidak semua orang sampai akhir hidupnya memperoleh katalis yang baik. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja pertemuan kita. Mudahan semoga ada manfaatnya, semoga bisa memberikan Oke, kita lanjutkan lagi ke pertemuan berikutnya. Saya stop share, stop recording. Berhenti merekam.